kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kakak akan mengajarkan tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai ke materi, kakak punya tepuk semangat nih. Kalian ikutin ya. Gini caranya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Oke, kita langsung ke materi aja ya. Setiap lagu memiliki nada yang berbeda. Ada yang bernada tinggi dan ada juga yang bernada rendah. Kita dapat melihat tinggi rendahnya nada pada notasi angka dan juga notasi balok. Yuk kita perhatikan notasi angka berikut ini. Di sini terdapat angka 1 sampai dengan 7. Ini dinamakan dengan tangga nada yang berbunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, dan juga do. Apa sih sebenarnya membedakan nada tinggi dan nada rendah di notasi angka ini? Untuk nada tinggi, terdapat titik di atas angka, sedangkan untuk nada rendah, terdapat titik di bawah angka. Itulah yang membedakan nada tinggi dan nada rendah di notasi angka. Berikut contoh notasi balok. Pada notasi not balok, semakin ke atas letaknya, maka nada akan semakin tinggi. Setelah mengetahui tinggi rendahnya nada, sekarang kita perhatikan yuk notasi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa untuk memahami tempo. Loh, tempo, apa sih itu tempo? Tempo artinya lambat. Dan tanda tempo adalah tanda yang menunjukkan cepat atau lambatnya suatu lagu. Tempo terdapat 3 jenis, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan juga tempo cepat. Berikut adalah istilah pada tanda tempo. Yang pertama itu ada allegro, yang artinya cepat. Keterangannya adalah lebih dari 60 ketukan per menit. Yang kedua ada moderato, yang artinya sedang. Keterangan adalah 60 ketukan per menit. Yang ketiga ada largo, yang artinya lambat. Keterangannya adalah kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, di lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini memiliki tempo yang lambat, yaitu kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, di sini ada teks bacaan nih, judulnya Keragaman Agama di Indonesia. Yuk kita baca bareng-bareng. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat
membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, dari bacaan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menganut agama yang diyakininya. Pernyataan itu diperkuat dengan adanya pasal tentang kebebasan beragama, yaitu di pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. Bunyi pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan pasal 29 ayat 2 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu adalah bunyi pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. Nah, sekarang yuk kita mengenal ada apa aja sih agama yang ada di Indonesia. Simak berikut ini. Agama yang ada di Indonesia yang pertama adalah Islam. Orang Muslim beribadah di masjid atau musola. Pemimpin agama adalah ustadz. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan hari besar umat Islam adalah Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua ada agama Kristen. Biasanya orang yang menganut agama Kristen akan beribadat di gereja. Kitab suci agama ini adalah Injil. Pemimpin agama adalah pendeta, dan hari raya besar, hari raya Natal. Yang ketiga, ada agama Katolik. Nah, agama Katolik ini sama dengan agama Kristen, yaitu orang yang menganut agama ini akan beribadat di gereja. Dan pemimpin agama ini adalah pendeta. Kitab suci agama Katolik adalah Injil. Dan hari besar agama ini adalah Hari Raya Natal. Yang keempat, ada agama Buddha. Biasanya agama ini beribadat di wihara. Pemimpin agama ini adalah biksu. Dan kitab suci agama ini adalah Tripitaka. Ada yang tahu nggak sih hari besar agama Buddha itu apa? Hari besar agama Buddha adalah Hari Waisak. Yang kelima, ada agama Hindu. Nah, biasanya orang yang menganut agama Hindu akan beribadat di pura. Pemimpin agama ini adalah Opedanda. Kitab agama ini adalah Weda. Dan ada yang tahu nggak sih hari besar agama ini itu apa? Ya, hari besar agama ini adalah Hari Nyepi dan Galungan. Yang keenam, ada agama Konghucu. Nah, biasanya orang-orang yang menganut agama Konghucu
akan beribadat di kelenteng. Pemimpin agama ini adalah Oh Xuexi. Dan kitab agama ini adalah Shishu Wujing. Hari besar agama ini adalah Hari Raya Imlek. Nah, jadi walaupun agama kita berbeda, tetapi kita masih satu bangsa, satu bahasa, dan satu kesatuan. Jadi, kita harus saling menghargai antar sesama agama dan menggenggam erat persatuan dan kesatuan. Cukup sekian materi hari ini. Semoga materi hari ini mudah kalian pahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.